Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, saya di sini sehat ya, sehat walafiat, alhamdulillah, dan tidak lapar juga. Makanya bisa membuat video ini. Nah, saya Muhammad Alvan Ferdiansyah, mahasiswa aktif Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Iya. Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora, prodi Bahasa dan Sastra Arab. Bodoh amat. Nah, saya di sini membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas filologi yang diampu oleh oleh Bapak Hanafi, atau yang minta dipanggil abang atau bos Hanafi gitu. Beliau memang nggak suka kalau misalkan dibilang ustadz gitu kan. Emang apa sih nggak boleh? Jadi nggak boleh manggil ustadz kepada beliau. Jadi saya manggilnya abang atau bos lah, bos Hanafi M.Hum gitu. Nah, yang mana tugasnya itu adalah membuat video menjelaskan tentang manuskrip, menjelaskan tentang naskah kuno yang sekurang-kurangnya 10 menit lah. Menit itu kan untuk menjelaskan suatu materi kan lumayan banyak ya, dan terlebih bergenre komedi gitu loh. Gimana kita mau berkomedi sendiri, sedangkan saya nggak bisa stand up komedi, itu nggak bisa. Saya tuh mahasiswa aktif UINHAS loh, masa disuruh stand up kan nggak bisa kan. Garing. Gimana gitu kalau sendiri. Terus saya tadi hari Kamis tanggal berapa ya sekarang ya? Tanggal 24 November. Tadi nih sekitar jam 2-an saya nanya ke beliauan, kalau semisal dalam videonya itu terdiri dari 2 orang, boleh atau tidak Bapak gitu. Nah, saya di sana panggil Bapak, enggak panggil Bang atau Bos ya. Nah, terus jawaban dari beliau itu apa coba? Jawabannya adalah, coba kamu lihat videonya Mr. Bean versi library katanya. Library apa ya bahasa Inggrisnya ya, pokok perpustakaan gitu. Terus atau enggak lihat Chaplin chapter berapa gitu, saya lupa. Itu kan jawabannya kan kemana? Kalau bagi orang-orang mahasiswa biasa seperti saya kan jawabannya nggak masuk akal. Bisa dibilang nggak masuk akal sih. Tapi bohong. Ya gimana gitu loh. Ya udahlah, demi tidak mengulang di semester depan ya, buat video meskipun kurang tahu ya gimana, daripada kayak kemarin yang katanya viral apa, gara-gara tugas kuliah sampai mau bunuh diri, gerok leher apa segala macam. Bodoh amat. Enggak, meskipun ini terbilang tugas yang lumayan berat, tapi insya Allah saya tuh mau mengerjakan gitu loh, demi apa ya, ini loh, mahasiswa aktif BSA 3 gitu. Biar tidak terkesan malas-malasan terus di depan bos Hanafi. Oke, sekarang kita bahas tentang manuskrip. Manuskrip itu dalam bahasa Inggris ya, manuskrip itu bahasa Inggris. Jika dalam bahasa Indonesianya, manuskrip itu naskah kuno. Nah, naskah kuno itu adalah, saya baca dulu. Naskah kuno itu adalah dokumen tertulis. Ada yang bilang tertulis tangan, tapi ada juga yang bilang diketik boleh,
tapi itu tidak diperbanyak, tidak dicetak gitu loh, tidak dicetak seperti kayak dalam fotokopi jadi banyak tuh enggak gitu. Nah, di dalam ataupun di luar negeri, dan minimal umurnya itu adalah berumur sekitar 50 tahun, dan saya kurang paham juga diukur sejak apa, sebelum 50 tahun sebelum tahun 2000 atau kapan, saya juga kurang tahu. Mungkin dari awal dibuatnya sampai sekarang tuh minimal 50 tahun gitulah. Nah, itu bisa dibilang manuskrip atau naskah kuno. Nah, dan isi manuskrip itu biasanya kayak tentang sejarah, tentang apa lagi ya? Tentang rokatan. Kalau yang dari Jember mungkin tahu rokat itu apa. Dan banyak lagi isinya. Ada fikih, ada tasawuf, banyak juga. Nah, dan biasanya manuskrip itu tertulis dari pegon. Pegon itu adalah apa ya, tulisannya itu Arab gitu loh, hurufnya itu huruf Arab, tapi ketika dibaca itu bisa pakai bahasa Madura, bisa pakai bahasa Jawa gitu loh. Kayak misal contohnya itu kayak apa ya, saya nggak punya loh manuskripnya. Oke lah, tak edit di videonya nanti, ada kok, sebenarnya santai, ada kok contohnya. Nah, dan biasanya kalau cuma orang-orang biasa nggak bisa baca itu, karena kan ada yang dari aksara Jawa, ada yang kadang dari aksara Batak dan segala macam gitu loh. Ya harus belajar, memang harus belajar untuk memahami manuskrip itu. Dan ilmu untuk memahami manuskrip itu apa gitu loh? Apa? Mau dikira ada editan kamu nanya? Wow, nggak ada. Saya nggak salah itu ya, nggak. Terus apa dah? Mana tadi? Oh iya, ilmu untuk bentar. Ya, dan ilmu untuk mempelajari manuskrip itu ya yang seperti diampu oleh Bos Hanafi itu filologi. Apa itu filologi? Nah, filologi itu secara harfiah, secara lugat ya, secara bahasa terdiri dari dua kata. Yang pertama itu philo, iya philos, ini ada di buku ya, saya tulis tadi. Philos yang artinya cinta, dan yang kedua itu logos, artinya kata. Dan jika dinalar dengan pikiran yang dangkal, philos itu cinta, terus logos itu kata. Masa apa filologi itu cinta kata? Itu kan kurang apa ya, kurang masuk dalam pikiran, kurang nyampe akalnya gitu loh. Nah, tapi emang bener itu bisa berarti cinta kata katanya. Maksudnya cinta kata di sini itu adalah senang bertutur gitu. Nah, orang-orang zaman dahulu yang pokoknya pembuat manuskrip itulah, pembuat naskah kuno itu sering menuturkan apa yang dia rasakan lewat manuskrip, lewat naskah kuno itu. Jadi ditulis itu. Jadi bukan nenek moyang kita itu bukan nggak tahu baca tulis itu, enggak gitu loh. Mereka tahu tapi dengan mereka tahu tapi dengan tulisan, bukan tulisan Latin kayak A B C D E sampai Z itu, enggak gitu loh. Tapi pakai kebanyakan kalau di Jawa ini pegon gitu. Jadi mereka tuh sebenarnya pinter-pinter. Yang di dalam manuskrip, di dalam naskah kuno itu ada ini, kadang ada penyembuhan, teknik penyembuhan. Itu kan lebih pinter dari yang S1 sudah, S1 kedokteran kan, dengan cara cuma sip lah gitu loh. Nah, dan juga apa ya? Filologi itu terbagi jadi dua aspek. Yang pertama tekstologi, yang kedua itu ada kodikologi. Nah,
Ini kan muncul lagi kan, apa sih tekstologi itu, apa sih kodikologi itu. Nah, untungnya tadi barusan ini juga dijelaskan sama Bapak Hanafi, Bos Hanafi. Itu juga dijelaskan kalau tekstologi itu apa ya, yang saya tangkap nih ya, kalau tekstologi itu adalah suatu cabang ilmu dari filologi yang mempelajari teksnya itu loh. Ini dari aksara apa, terus tulisannya gimana gitu loh. Nah, karena kan naskah itu isinya teks, dan kata beliau itu tadi, kata Bos Hanafi itu, teks itu bersifat abstrak gitu loh, tidak bisa dilihat gitu. Dan apa ya? Tidak bisa dilihat, tidak bisa dipegang gitu. Ya teks-teksnya itu beda dengan tulisan itu. Iya kayak gitu apa ya tadi ya. Yang saya ingat lah kayak gitu. Nah, dan naskah itu teksnya itu ditulis menggunakan aksara. Nah, atau kadang dengan gambar, kan kadang ada tuh kayak apa ya? Manuskrip naskah kuno yang disertai dengan gambar-gambar kayak peta atau gambar-gambar kayak semacamnya itu lah, saya nggak paham apa itu ilustrasi. Dan juga di dalam naskah itu ada aluminasi ya. Aluminasi itu apa, kayak misalkan ini misalkan contoh manuskrip kayak gini lah nih ya, manuskrip ya hampir sama kayak gini lah, tapi itu tulisannya bukan kayak gini. Ini kan Latin, ini Latin nggak bisa dibaca tulisannya saya, tapi itu tulisan lain pakai aksara gitu. Nah, kalau apa tadi dah, kalau aluminasi itu ada coraknya di pinggirnya nih, ada hiasan pinggirnya kan, kadang ada kayak Quran kuno gitu kan. Pokoknya naskah-naskah kuno gitu ada ininya, ada hiasan pinggirnya gitu loh. Dan itu ditulis kadang dengan tinta hitam, tinta emas gitu. Itu sih. Terus ada juga kadang apa ya? Rubrikasi, komentar. Oh iya, ada komentarnya gitu. Nah, dalam tekstologi ini juga ada beberapa pembahasan kayak alih aksara, ada alih bahasa, alih media, penafsiran. Penafsiran itu bahasa kerennya hermeneutika. Nah, itu juga belajar menafsirkan. Kayak seperti tadi Bos Hanafi itu apa ya? Baca puisi, yang puisinya itu pokoknya ada gininya, pagi saya sudah hilang, apa ya, pokoknya intinya kayak gitulah gitu. Terus dia nanya apa sih artinya itu gitu. Terus saya jawab ya mungkin itu artinya gini Pak, Bos, masa muda udah hilang, maksudnya dari gimana wes tadi wes, pagi saya sudah hilang terbang apa gimana gitu. Nah, terus saya mengartikannya itu seseorang yang menyesali akan masa mudanya yang apa, yang cuma main-main gitu loh, nggak melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi masa depannya. Jadi cuma gimana sih kalau anak muda yang suka trek-trekan lah, cuma apalah gitu loh. Jadi masa mudanya itu nggak dimanfaatkan dengan hal-hal yang bermanfaat gitu loh. Itu menurut saya. Terus kata beliau itu, kok kamu bisa nganu kayak gitu? Ya cuma saya dengan logika intinya gitu. Saya mengartikan pagi itu bagaikan umur yang muda, terus yang hilang terbang itu saya artikan dengan apalah? Saya artikan dengan apa ya? Penyesalan gitu. Nah, seperti itulah. Dan alhamdulillah benar katanya. Alhamdulillah lah. Nah, dan juga dalam filologi itu kan ada dua. Filologi iya. Ada kodikologi. Nah, yang mana kalau kodikologi itu adalah cabang ilmu filologi untuk memahami manuskrip, memahami naskah kuno yang mempelajari tentang
terbuat dari apa sih itu, apa dah manuskripnya itu terbuat dari apa gitu loh. Yang dipelajari kertasnya, tintanya, alat tulisnya, nah gitu-gitu dah. Itu yang dipelajari di dalam aspek kodikologi. Nah, dan kadang manuskrip itu terbuat, innalillah, oh maaf, bukunya mau jatuh. Dan kadang manuskrip itu terbuat dari kertas, ada dari kertas Eropa katanya. Maksudnya kertas Eropa itu di dalam apanya ya, ada watermark gitulah. Pokoknya tulisannya itu WATERMARK gitu tulisannya mungkin. Nah, yang mana kalau misalkan kayak gini ya, kertas kayak gini. Kalau kertas Eropa itu ketika di center itu ada kayak apa ya? Udah ada gambarnya di sini, tapi enggak terlalu jelas gitu loh. Itu yang dinamakan watermark. Nah, kayak gitu. Dan juga apa dah? Medianya itu bahannya juga kadang dari lontar, dari rotan, ada yang dari nipah gitu, ada yang juga dari belahan bambu. Kan ada kan kalau dulu-dulu tuh kayak di film-film Brahma Kumbara kita ada yang mengirim surat lewat, mungkin kayak gitu juga ya contohnya. Apa? Mengirim surat lewat apa yang ada belahan-belahan bambu yang disusun jadi satu terus dibaca shred gitu. Ini loh gini. Nah juga kayak gitu. Dan juga terbuat dari kulit hewan gitu ya. Kulit hewan itu katanya kalau dari Bos Hanafi tuh kulit kerbau gitu, kayak kulit kerbau dan kulit hewan yang lainnya yang bisa dibuat. Tapi ketika saya tanya ke Pak Haryadi kemarin yang punya manuskrip di Ledokombo itu, katanya manuskrip yang dia punya, yang Bapak Haryadi itu punya, terbuat dari kulit biawak. Nah, saya bilang kan ke Pak Hanafi kan, ke Bos Hanafi, itu katanya terbuat dari apa? Kulit biawak, Pak. Nah, terus Pak Hanafi itu bukan enggak percaya ya. Cuma lo iya tah gitu. Karena selama Bos Hanafi ini mempelajari naskah kuno itu enggak ada yang terbuat dari kulit biawak gitu loh. Terus ada salah seorang dosen temannya Bos Hanafi ini bilang ketika ngomongin itu, ketika membahas tentang naskah yang terbuat dari kulit biawak itu, bilangnya gini, oh Pak katanya, mungkin itu biawak yang udah makan kerbau gitu kan. Ya Allah, baru diajari komedi kalau kayak gitu kan. Itu tuh kok komedi tuh, seharusnya saya tuh bersandingan dengan bapak itu untuk komedi biar enak kan. Masa ada biawak makan kerbau gitu. Gak tau lah. Nah, dan juga apa lagi ya? Oh iya, alat tulis untuk menulis naskah itu gatel. Alat tulis untuk menulis ke naskah itu yang kadang terbuat dari lontar, kertas Eropa segala macamnya itu kadang pakai pakai bambu. Nah, bambunya itu katanya, kata Pak Hanafi, yang saya tahu dari Pak Hanafi itu, bambu di bawahnya itu ada yang mungkin kayak ranting-ranting gitu ya, dan itu kan diambil yang kuat terus dilancipkan, dilancipkan. Nah, dan itu dibuat ke tinta kayak mau kaligrafi itu loh, kayak menulis kaligrafi itu loh ya, seperti itulah, mirip-mirip kayak gitu. Dan ada katanya lidi hijau, saya nggak tahu juga kayak apa lidi hijau, mungkin yang kayak sapu-sapu biasa yang warna-warna hitam itu lidinya, mungkin kayak gitu. Terus ada ini ada pakis gitu ya, isi dalam pakis itu. Kalau pakis itu nanti dicari yang paling kuning, di dalamnya itu katanya ada kayak kayak sebuah tabung, kayak tabung kecil gitu loh, mungkin kayak isi pulpen kayak gini. Mungkin di dalamnya ini kan ada kayak tabung gitu untuk menampung tinta gitu loh. Nah, dan tintanya itu juga banyak bahannya tintanya itu.
Itu bisa dibuat dari arang, bisa dibuat dari mana tadi dah? Dari malam tawon, atau dan juga bisa dibuat dari minyak kelapa yang mentah yang katanya warna putih atau warna apa gitu ya kalau masih mentah. Bisa dari getah jambu mete dan segala macam, kapur gitu. Itu ketika lengkap semuanya, kata Bos Hanafi, kalau semua bahan untuk buat tinta itu lengkap, katanya nggak bau, mungkin harum seperti saya. Garing. Garing. Nggak, mungkin itu harum, nggak, pokoknya nggak ada baunya gitu loh. Ya nggak tahu juga kayak apa ya, karena kan saya masih belum buat gitu loh, nggak pernah buat gitu. Itu sih cerita dari saya. Woo! Yeah, baby. That's what I've been waiting for. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika banyak goyonya juga. Dan jika salah dalam menyampaikan materinya. Dan juga mungkin sikap saya salah atau apapun, semuanya kesalahannya yang dari video ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Macam tak betul je budak ni. Karena kan kesalahan itu dari syaitan, kebenaran itu dari Tuhan. Kita manusia hanya korban. Itu sih. Okay. Katanya gitu. Oke lah. Semoga bermanfaat. Video ini semoga bermanfaat. Dan misalkan berkenan subrek, kata Bos Hanafi, jika berkenan subrek, like, komen, juga share juga video ini jika kalian suka gitu loh. Dan sekali lagi mohon maaf ya atas kesalahan, entah dari yang sengaja atau yang tidak disengaja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.